Lah ngaco, SCL sindir dan salahkan Jokowi perkara korupsi di Kementan. Jika program berhasil, nama Jokowi yang dipuji. Jika ada kesalahan, menteri yang disalahkan. Lah yang maling duit rakyat kan si itu woy. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tadi malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT-nya Pak Arif Prastio, Kepala Badan Pangan. Surya Paloh juga sempat nyinggung bahwa ini juga kasus SCL ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas. Amin. Bagaimana Pak menanggapinya Pak? Kita akan jalan terus menjangkau semua, dialog dengan semua, dan kami optimis. Seperti juga suasana tadi pagi di Malang, minggu yang lalu di Makassar, insya Allah minggu depan juga ada lagi, dan antusiasme masyarakat itu real. Jadi kami optimis, kita yakin bahwa ikhtiar perubahan ini nanti akan diberi jalannya. Saya mengikuti perjalanan dari penanganan kasus yang dilaporkan di Polda Metro. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat, karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Jadi saya minta penyidik menangannya secara profesional, diasistensi, silahkan kalau ada lembaga yang ikut mengawasi, sehingga kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menekankan jika kinerjanya di Kementerian Pertanian selama ini dinilai baik, maka itu adalah sebuah prestasi dari Presiden Joko Widodo dan para pegawai Kementan. Adapun Syahrul menyampaikan hal itu usai berbincang dengan Jokowi di Istana Negara pada Minggu 8 Oktober malam. Menurut SCL, ia hanya melanjutkan visi dan misi Bapak Presiden agar pertanian RI lebih maju dan masyarakat mendapatkan manfaat. Tapi, jika ada kesalahan selama menjadi menteri, hal itu adalah tanggung jawabnya yang menjalankan jabatan ini. Pernyataan SCL itu lantas ditanggapi oleh warganet. Banyak yang menyebutkan jika SCL tidak tahu diri dan seperti menyalahkan Presiden Jokowi. Pernyataan SCL seperti memberikan penegasan bahwasannya orang yang tidak ikut terlibat dalam kasus korupsi SCL, seperti halnya Presiden Jokowi, juga harus disalahkan. Loh, kok gitu? Ada pula netizen yang menyinggung soal adanya uang sebesar 30 miliar dan 12 pucuk senjata api. Menurut netizen @akomen, jika semua prestasi di Kementan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi, maka 30 miliar dan 12 pucuk senpi itu sudah pasti prestasi SCL. Bahkan menurut Lelah Gemuk 77, mulai deh dramanya. Pala benjol lah kayak si itu, yang ini katanya periksa ke luar negeri karena prostat. Sakit kok pas ada panggilan KPK, ya kebanyakan orang-orang yang begini. Lagian jika ada kekurangan pun, pastilah Presiden Jokowi juga akan bertanggung jawab. Tapi kalau kekurangan atau kegagalan tentu tidak sama dengan penyelewengan. Yang dimaksud di sini adalah jika ada tindakan korupsi tertentu, Presiden pun tidak akan bisa menerima dan itu bukan sebuah kekurangan dalam program pemerintah, tapi lebih kepada individu yang melakukannya. So, jangan berlindung di bawah nama program Kementan yang menjadi visi seorang kepala negara. Korupsi adalah korupsi. Program bagus, visi bagus dalam usaha menjalankan visi tersebut. Jika ada kekurangan, saya pikir normal saja. Tapi kalau ada indikasi korupsi, tentu ini sudah mengkhianati program itu sendiri dan lebih panjang mengkhianati rakyat. Inikah kualitas kader Partai Nasdem yang semakin gencar menyuarakan drama dizolimi, teraniaya, dan bla 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 lainnya? Bisa diibaratkan pernyataan SCL itu seperti ini, kalau korupsi nggak ketahuan duitnya buat sendiri. Tapi kalau ketahuan ngajak temennya, kan bullshit namanya.
Jadi ini merupakan tugas dari penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini seluas-luasnya demi kebaikan rakyat. Kita bisa melihat bagaimana dalam hal ini tak mungkin biarkan terus terjadi. Penegakan hukum sudah seharusnya tegak dan berkeadilan demi menjamin adanya kemanfaatan yang dirasakan masyarakat. Penegak hukum seperti KPK yang sudah menetapkan tersangka, maka harus ada pembuktian yang jelas agar penegakan hukum itu pun dipercaya oleh masyarakat secara umum. Tentu masyarakat menantikan pengusutan kasus tersebut. Harus ada fakta-fakta yang tegas terungkap dan membuktikan adanya upaya memperkaya diri sendiri. Harus diingat ya, bahwa proses hukum di Indonesia tidak tebang pilih atau pilih kasih. Paling penting, tidak ada unsur politis dalam proses penegakan hukum terhadap SYL. Kita berharap semuanya berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sekarang kita bisa menjawab dan melihat, benarkah adanya korupsi yang dilakukan SYL? Tentu perlu pembuktian yang kuat. Jangan ada yang percaya dengan manuver dan intervensi dari pihak SYL dan Nasdem. Masyarakat harus cerdas memilih dan memilah mana upaya menjatuhkan dan mana upaya membela diri. Enak-enakan korupsi tapi kok menyangkut-nyangkut presiden? Bagaimana menurut Anda? Pencitraan basinis. Buat SKCK, Anies diantar pakai motor, mana jet pribadimu? Pura-pura merakyat gitu toh. Puluhan wartawan sudah standby, drama murah nis-nis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Soal timnas pemenangan. Nanti pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis. Saya mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Nggak biasa ngumumin di awal. Pak Surya menginfokan katanya Bapak akan didaftarkan pada hari pertama. Tanggal 9 Oktober apakah juga Bapak sudah siap untuk daftar ke apa? Pembukaan. Ya, kapan aja didaftar, kapan saja dibuka, insya Allah sudah siap. Makanya waktunya udah. Jadi badan pekerja yang sudah mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Jadi administrasinya dan hal substantif itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itulah yang menyiapkan semuanya. Jadi Bandingnya sama video yang pertama, waktu Pak Anies naik pesawat pribadi, dia begitu gagah, percaya diri sama kelihatan sudah terbiasa banget. Ya kita semua memang jadi bertanya-tanya, yang mana sebetulnya kepribadian Pak Anies itu? Apa benar Pak Anies ini orangnya merakyat? Apa benar Pak Anies ini akrab sama rakyat kecil? Jawabannya ya jelas ya Lur, kita wong cilik gak mungkin ketipu sama akal pencitraan Pak Anies yang merakyat itu. Bener apa ora Lur? Ya kalau menurut sedulur gimana Lur? Percaya apa ora kalau Pak Anies itu merakyat Lur? Nah dari sini saya penasaran ya, ketika Anies Baswedan, menurut saya terlalu lebay banget ya di sini, diciumi seperti itu ya, sangat lebay sekali. Kalau Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo kan ya biasa saja lah. Jadi Lur harus dipahami kalau 80% rakyat Indonesia itu masih termasuk golongan kelas menengah ke bawah. Ya istilah kita sih, mereka itu kebanyakan adalah wong cilik. Mereka rakyat jelata kayak kita semua Lur. Nah kalau di mata rakyat jelata ya jelas ya Lur, kalau yang dipentinginnya pemimpin yang memiliki perasaan merakyat. Jadi kita merasa ada ikatan gitu sama pemimpin kita Lur. Ya kalau capres-capres yang kaku kalau ketemu rakyat bisanya sok ngajarin, ya kita kurang merasa suka kan Lur. Bener Mbok Lur. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menyentil bakal calon presiden Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tengah memainkan drama menjadi baca pres termiskin. Sindiran Yusuf merespon aksi Anies yang dibonceng menggunakan motor ke gedung Baintelkam Polri Cilandak Jaksel Senin 25 September. Anies datang untuk mengurus SKCK sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB diantar dengan sepeda motor. Yusuf Dumdum lewat akun pribadinya juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies sebagai bentuk kacung oligarki.
Sebelumnya, Anies pernah disorot karena menggunakan jet pribadi ketika berkunjung ke sejumlah daerah. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membela Anies terkait penggunaan jet pribadi itu. Menurutnya, baca pres yang diusung Nasdem itu tidak ingin membebankan fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lagi pula, bagus adanya bila ada seseorang memberikan keluasan rezeki, kemudian memfasilitasi Anies dengan jet pribadi. Akan tetapi, Anies juga mengaku masih mencicil untuk rumah yang ditempatinya. Hal ini disampaikan Anies di hadapan Najwa Shihab saat ada di Universitas Gadjah Mada. Awalnya, Najwa bilang Anies merupakan baca pres termiskin dari dua baca pres lain, Ganjar dan Prabowo. Jumlah kekayaan ketiga baca pres ini dilihat dari LHKPN, Anies dan Ganjar terkendala belum memiliki aset berupa rumah. Tapi meskipun mengaku masih mencicil rumah, yang dilakukan oleh Anies justru berbanding terbalik saat kampanye. Banyak fasilitas mewah yang mengelilingi Anies. Lagian apa yang dilakukan Anies kelihatan banget settingan dan pencitraan. Banyak wartawan yang sudah standby loh nungguin Anies datang. Kalau nggak dikoordinasi sebelumnya ya mana mungkin. Ini rakyat dianggap kayak bego banget gitu apa gimana sih Nis? Lihat konten begini terus kemudian percaya ente itu down to earth. Kemana-mana naik motor. Apa kabar jet bohir pas keliling Indonesia kemarin dong? Rakyat nggak akan percaya Anies itu terlihat sederhana. Rakyat sudah cerdas kalau itu Anies memang dekat dengan Bohir Kajong. Sebab tanpa adanya Bohir, Anies nggak akan bisa se-famous ini. Kelicikan Anies terus-menerus memang bekerja hampir setiap waktu, siang dan malam dan mungkin juga detik demi detik, Anies terus melakukan upaya strategi pencitraan. Usaha seperti itu tidak masalah ya. Mungkin itu juga salah satu ikhtiar. Namun kalau tidak dibarengi dengan prestasi, bisa jadi semesta tidak merestui dan akhirnya tidak akan menjadi presiden. Mungkin seumur hidupnya Anies akan terus melakukan pencitraan, tetapi pada akhirnya terbentur juga. Jangan-jangan nanti Anies bisa hilang kewarasannya kalau mabuk pencitraan kan? Jadi bagaimanapun Anies berusaha mencitrakan dirinya tetap saja akan keok. Karena ada kesalahan yang sangat fatal dan besar sekali, yaitu Pilkada 2017 yang menggunakan politik sara dan politik ayat mayat yang sangat brutal itu. Ini mungkin semacam kutukan yang sulit dihilangkan. Lama-kelamaan soal pencitraan ini akan basi dan rakyat tidak lagi respect dengan segala macam usaha pencitraan. Rakyat malah ingin terjadinya sosialisasi pejabat dengan cara-cara yang alami, seperti misal kumpul bareng, makan bareng, atau dengan berbagai kegiatan yang berinteraksi langsung dengan rakyat. Jangan tiba-tiba keruk-kerugot pakai tangan ya. Selama ini Anies pencitraannya bisa dibilang monolog, artinya asik sendiri dengan tim kameranya. Misal dia ada di Arab Saudi, ya tak henti-hentinya mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat penting sehingga harus dijaga oleh para askar di sana. Beda halnya dengan Ganjar yang sering melakukan interaksi dengan banyak warga. Bahkan olahraga pun Ganjar menyapa warga dan berdialog seperti